Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Untuk materinya kalian bisa lihat di halaman 22 sampai dengan halaman 29 di LKS. Oke, kita langsung saja simak materinya dari video ibu berikut ini. Penguatan ekonomi maritim. Di Indonesia juga mempunyai potensi maritim yang begitu besar, baik berupa sumber daya kelautan dan kekayaan alam lainnya. Selain ini, potensi maritim masih belum terlalu dikembangkan dan masih tertinggal dengan sektor lainnya, bahkan seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengambil keuntungan dengan cara ilegal. Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, luasnya mencapai 5,8 km kuadrat. Nah, Laut Indonesia itu memiliki beraneka ragam kekayaan alam, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui, contohnya perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi. Dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu ada minyak dan gas bumi, timah, biji besi, dan bauksit. Dan total ikan di Laut Indonesia itu ada 7,5% atau 6,4 juta ton per tahun. 24 juta hektar perairan laut dangkal cocok untuk budidaya laut. Contohnya itu ikan kerapu, kakap, barunang, kerang mutiara, teripang, dan rumput laut. Selanjutnya itu ada kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Data Food and Agriculture Organization 2012 menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India. Dan 70% menyimpan potensi minyak yang terdapat 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia dan hanya 10% untuk dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki, yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Berikut ini ada strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama itu ada diversifikasi sumber daya pertambangan. Yang kedua ada pengembangan pariwisata bahari. Yang ketiga pembangunan perikanan. Yang keempat, pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Yang kelima, armada angkatan laut. Yang keenam, pelabuhan umum dan perikanan. Yang ketujuh, pengembangan industri maritim. Yang kedelapan, bangunan kelautan. Dan yang kesembilan, jasa kelautan. Untuk penjelasan per poinnya, kalian bisa baca halaman 23 di bagian C. Lanjut ada penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu adalah aktivitas manusia yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya hayati menjadi bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, aktivitas agrikultur secara umum terdiri atas bercocok tanam dan budidaya tanaman dan peternakan hewan. Potensi agrikultur di Indonesia itu ada yang pertama keanekaragaman hayati dan agroekosistem. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem di Indonesia itu memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, plasma nutfah yang melimpah, biodiversity darat terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil, dan biodiversity laut terbesar nomor 1 di dunia. Keanekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis berupa dataran rendah dan dataran tinggi, limpahan sinar matahari, dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah, akan memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia. Selanjutnya ada lahan pertanian.
Data dari Kajian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air pada tahun 2006 memperlihatkan total luas daratan Indonesia 192 juta ha, terbagi atas 120 juta ha atau 64,6% merupakan kawasan budidaya, 67 juta ha sisanya 35,4% adalah kawasan lindung. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau, serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Oke, lanjut. Di sini ada peran agrikultur di Indonesia. Yang pertama, pertanian sebagai penjaga ketahanan pangan. Yang kedua, pertanian sebagai penyedia jasa lingkungan. Yang ketiga, pertanian sebagai penyedia lapangan kerja. Yang keempat, pertanian sebagai penyangga kestabilan ekonomi. Yang kelima, pertanian sebagai peningkat devisa. Yang keenam, pertanian sebagai solusi kelangkaan BBM. Yang ketujuh, pertanian sebagai penyedia bahan-bahan obat. Dan yang terakhir, pertanian sebagai penyedia bahan sandang pangan dan papan. Untuk penjelasan per poinnya kalian bisa baca halaman 27 sampai 28 ya. Oke, di slide yang terakhir itu ada hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama ada penguasaan dan akses teknologi pertanian lemah. Yang kedua, infrastruktur pertanian terbatas dan terabaikan. Yang ketiga, kelembagaan pertanian belum berfungsi secara maksimal. Yang keempat, nilai tambah dan harga produk pertanian rendah. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia, pengelolaan pertanian terbatas. Dan yang keenam, tingginya harga sarana produksi pertanian. Oke, sekian materi dari Ibu. Untuk lebih jelasnya dan bisa kalian pahami lebih dalam, kalian bisa baca LKS yang sudah Ibu sebutkan halamannya di awal tadi video. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.